yang udah masuk. Suara kita kedengeran nggak? Oke. Oke. Jadi tadi sampai mana tuh? Sampai lupa. Eh, oh, Antwerp. Antwerp itu sebenarnya walaupun dari skala ranking universitasnya ketiga setelah Leuven dan Ghent, tapi Antwerp secara kota sendiri itu sebenarnya adalah kota terbesar secara populasi di Belgia. Jadi, ya, jadi Antwerp itu terkenal sebagai kota pelabuhan sebenarnya. Dan dia kota pelabuhan terbesar kedua di Eropa setelah pelabuhan di Amsterdam kalau nggak salah. Dan termasuk pelabuhan terbesar beberapa di dunia gitu. Itu sekilas mengenai Antwerp. Dan di Antwerp itu kayak yang udah dipost di Instagramnya Etude, terdiri dari lebih dari 150 kebangsaan. Jadi uh, diversity-nya tuh apa ya diversity? Keanekaragaman dari orang-orang yang tinggal di dalam kota Antwerpnya ini sangat beragam sekali dan bahkan di Universitas Antwerp itu jumlah studentnya tuh sekitar 20% atau 30% itu berasal dari luar Eropa. Itu sekilas mengenai Universitas Antwerp. Nah, kalau dilihat di slide-nya, fakultasnya pun beragam ya. Ada applied engineering, ada seni. Jadi maksudnya kan biasa kita kayak kalau di Jakarta, let's say, kalau kesenian itu ya kita taunya IKJ. Terus kalau maunya belajar yang akademis itu ya baru ke universitas gitu kan. Ini tuh mereka beragam. Jadi kayak ada design science, ada budaya, ada social science juga gitu kan. Terus balik lagi di universitas ya kayak universitas yang besar gitu kan, memang di dalamnya fakultasnya banyak. Nah, kalau aku dulu itu kuliahnya di yang di Lingkari itu Institute of Development Policy. Nah, apa sih sebenarnya si Institute of Development Policy itu? Aku move ke slide selanjutnya ya. Iya, oke. Nama aslinya itu Institute of Development Policy and Management. IOB itu dalam bahasa Belanda ya. Aku sendiri juga sampai sekarang masih belum tahu kepanjangannya itu apa gitu. Mungkin tahu tapi nggak bisa nyebutin ya karena susah katanya. Jadi kalau di bahasa Inggrisin itu adalah institusi untuk mempelajari kebijakan dan manajemen development. Nah, development itu sendiri kan sebenarnya agak susah untuk ditranslate ke bahasa Indonesia karena kalau bisa jadi perkembangan, bisa jadi pengembangan. Tapi sebenarnya development yang dimaksud ini konteksnya adalah pengembangan sosial. Seperti yang ditulis dari visi misinya si IOB ini. Jadi mereka ingin sebenarnya memberikan kontribusi ke negara yang lebih adil dan berkelanjutan. Jadi di dalam studinya itu ada mengenai pengentasan kemiskinan, ada mengenai bagaimana caranya negosiasi untuk memperbaiki negara atau pengendalian konflik misalnya atau kesetaraan gender itu sebenarnya banyaklah isunya tapi terkait kesejahteraan sosial sih sebenarnya itu. Nah, di dalam di dalam Universitas Antwerp sendiri itu ada beberapa program, ada biasa sarjana, master, sama doktorat. Tapi kalau di Universitas Antwerp itu sendiri ada satu lagi namanya Advanced Master. Jadi ini adalah master setelah master. Jadi di Belgia dan di sebenarnya nggak tahu mungkin di negara Eropa lain juga banyak. Jadi banyak orang yang punya dua master gitu. Jadi sehabis kuliah master lagi. Karena di Belgia program master itu cuma 1 tahun. Dan secara jadi secara memang gampang sebenarnya untuk uh, bachelornya juga kalau nggak salah sih cuma cuma 3 tahun ya kalau nggak salah. Tapi aku kurang tahu lebih fokus ke masternya. Jadi masternya itu cuma 1 tahun dan aku sendiri pribadi punya teman orang Belgia yang habis master master lagi gitu loh 1 tahun 1 tahun. Nah si advance master ini adalah program master setelah master tuh. Jadi secara skala mungkin tingkatnya lebih tinggi dari sekedar master. Tuh. Nah,
Ada 3 jenis program di dalam fakultasnya IOB ini. Yang pertama itu globalisasi, pengembangan dan globalisasi. Jadi mungkin relasinya tuh lebih ke ekonomi makro dunia, terus bagaimana caranya mentransfer kekayaan dari satu negara ke negara lain. Terus yang kedua itu fakultasnya aku, Development Evaluation and Management. Jadi misal nih ada program dari negara lain yang punya grant untuk Indonesia, misalnya program sanitasi atau program vaksin gratis, itu biasanya dilihat untuk program itu bisa berlanjut dan dibilang efektif kan harus dievaluate dulu. Jadi itu fokusnya di situ. Lalu yang terakhir itu mengenai governance dan development. Ini lebih ke political situationnya gimana sih cara membuat kebijakan yang efektif untuk pengentasan kemiskinan atau untuk penyamarataan kesejahteraan tuh gimana sih? Oke, singkat aja sih sebenarnya ini karena kan maksudnya ini kan maksudnya edu ini kan pembicaranya semuanya mungkin spesifik untuk universitas dan studi yang mereka lakukan di negara tertentu juga kan. Jadi supaya tahu background universitas sama fakultas aku sedikit aja aku mau ceritain. Iya, terus selanjutnya masuk ke topik yang cukup inti dari sesi kita sekarang, kuliah di Belgia. Nah, kuliah di Belgia ini aku bagi sih jadi 3 subtopik gitu. Yang pertama mengenai persyaratan dan pendaftaran, kedua biaya hidupnya, dan kebetulan karena aku kuliah sambil kerja waktu itu, kira-kira secara singkat gimana sih gambarannya? Oke. Yang pertama, mengenai persyaratan dan pendaftaran. Ini agak lengthy, tapi mungkin dari beberapa sesi yang udah ada di Edu kemarin, udah dijelasin ya kalau masing-masing negara dan masing-masing fakultas itu requirement dan tahapannya berbeda-beda. Tergantung apply-nya, tergantung mendaftarnya untuk jurusan apa, tergantung di universitas mana, tergantung di negara mana. Dan kalau yang sekarang ini adalah persyaratan dan proses pendaftaran spesifik khusus untuk fakultas tempat aku kuliah dulu gitu. Mungkin nggak akan beda jauh ya, karena kalau yang bisa dilihat di list persyaratan eh, sudah lulus sarjana, sudah ini apa punya bahasa Inggris sama punya surat rekomendasi bla bla segala macam itu kan cukup standar. Tapi let's drill down untuk yang Universitas Antwerp dan IOB. Jadi seperti yang aku bilang tadi, yang ada di IOB ini eh, kuliahnya adalah advanced master. Jadi dia level kesulitannya lebih tinggi daripada master. Makanya mereka nulis minimal tuh justru harus master. Atau dia kuliah bachelornya yang 5 tahun. Tuh. Itu yang pertama. Tapi mereka juga bilang selanjutnya, walaupun bachelornya di bawah 5 tahun, kalau kita kan standarnya 4 tahun ya, bukan berarti yang extend kuliah setahun itu boleh masuk ya, tapi maksudnya yang maksudnya yang memang standar minimalnya tuh harus melampaui 5 tahun kuliah sarjana tuh. Jadi minimal lulusan master atau sarjana apa ya memang program pendidikannya tuh 5 tahun mungkin kayak dokter gitu kali ya dokter tuh kayak lebih dari 4 tahun. Well anyways mereka juga bilang sih dari admission office-nya itu bilang kalau walaupun kuliah sarjananya standarnya 4 tahun, tetap diperbolehkan untuk mendaftar. Tapi ada persyaratan tambahan, yaitu punya kredibilitas lain. Seperti misalnya, eh, sudah bekerja di bidang profesional terkait dengan development. Yang kedua, pernah melakukan riset akademis atau pernah volunteer terkait dengan development gitu. Jadi nggak ada sih kalau untuk pengalaman kerjanya nggak ada.
Tapi harus bisa dibuktikan secara dokumentasi ya. Jadi kayak misalnya volunteer, ada sertifikat sudah pernah volunteer apa ya bahasa Indonesia ya Kadila ya? Eh, relawan ya. Misal jadi relawan ada bukti sertifikatnya, terus ada mungkin dokumentasi foto atau videonya gitu. Terus ya seperti itu. Nah, terus eh, selain itu tentunya berkemampuan bahasa Inggris yang baik. Jadi di Universitas Antwerp sendiri itu ada banyak pilihan untuk kalian yang tertarik untuk kuliah di sana, yang tidak di fakultas yang aku dulu belajar ya. Dan itu mereka kasih pilihan mau yang bahasa Belanda atau yang mau bahasa Inggris, dan yang bahasa Inggris pun banyak gitu loh pilihannya. Nggak cuma yang ini aja. Nanti bisa nanti aku nggak tahu sih, nanti Kadila akan share presentasinya nggak? Kayak ada alamat webnya sih, yang ini. Iya, oke. Jadi sebenarnya bisa dilihat di webnya universitasnya, pilihan fakultasnya apa aja yang pakai bahasa Inggris, yang pakai bahasa Belanda atau apa aja. Nah, kalau pilih yang pakai bahasa Inggris, tentunya harus dibuktikan dengan profisiensinya kalian ya, lancar apa enggak, baik apa enggak. Nah, kalau untuk TOEFL-nya itu minimal 550, kalau yang paper base 79, kalau yang internet base. Kalau IELTS itu minimal 6,5 kalau nggak salah. Yes. Tuh. Nah, yang ketiga, kalau memang tertarik untuk belajar di institut development ini, kalian harus menunjukkan itu bukti-bukti sertifikat yang tadi itu, kalau memang kalian tuh pernah punya pengalaman dan punya minat besar untuk mempelajari mengenai development ini. Itu jadi double apa ya, bisa menjadi kualifikasi tambahan untuk kalian selain jadi penguat kalau kalian sarjananya cuma 4 tahun, jadi tambahan kredibilitas kalau kalian punya minat mempelajari lebih dalam mengenai development. Aku kebetulan dulu sebelum daftar ke sini sudah bekerja juga di institusi terkait development gitu, makanya bisa daftar ke tempat ini gitu. Nah, kalau kalian bisa memenuhi persyaratan-persyaratan, jadi kan yang namanya proses pendaftaran ya, harus tahu dulu kalian bisa memenuhi syaratnya apa enggak, baru menjalani proses pendaftarannya. Kalau kalian merasa semua persyaratannya kalian bisa penuhi, baru silakan daftar. Karena sayang kalau kalian sudah tahu ada beberapa faktor yang kalian nggak bisa penuhi dari sisi persyaratan, tapi maksa daftar, itu menurutku agak sedikit apa ya, sayang gitu loh. Lebih baik dipersiapkan sebaik mungkin dulu persyaratannya, baru daftar. Nanti ini akan jadi hal yang sama kayak yang aku jelasin nanti mengenai orientation year visa. Well, anyway, moving on. Untuk pendaftarannya sendiri ada dua bagian. Yang satu sebutlah online, yang satu offline. Jadi bagian satu semua dilakukan via website, mengisi formulir, upload dokumen, dan ini ada dokumen-dokumen sudah aku jelaskan juga sih di dalam presentasinya. Jadi yang pertama mereka harus tahu kalian punya paspor apa enggak. Jangan udah diterima, terus kalian bilang boleh ditahan dulu nggak karena saya harus bikin paspor. Itu ya ini sih, maksudnya basic knowledge aja sih. Walaupun nih semua persyaratan, walaupun udah lulus master, walaupun kalian TOEFL-nya 600, tapi ternyata belum punya paspor, kan sebel gitu kayaknya. Iya, jangan, kayak misalnya biasakan mikirin tuh baby steps gitu loh, hal-hal yang teknikal yang kadang kadang kita karena ngerasanya, oh ini kuliah di luar nih, kita harus siapin surat rekomendasi, kita harus tahu kita bersih dari penyakit apa segala macam, tapi terus tiba-tiba lupa nggak punya paspor gitu. Ya sayang. Well, anyways, selanjutnya paspor dokumen-dokumen soft copy-nya itu diupload melalui portal pendaftaran online-nya si Universitas Antwerpnya ini sendiri. Jadi paspor, CV, surat motivasi. Surat motivasinya ini itu harus menjelaskan bagaimana added value-nya belajar di
IOB terhadap future karirnya kamu. Itu mereka nyebutin di dalam page persyaratannya. Jadi diusahakan sekonkret mungkin gitu loh. Jadi kayak misal mau belajar mengenai kayak aku development evaluation and management, apa korelasinya dengan misal kamu udah bekerja nih sebelum daftar, apa korelasinya belajar di sana dengan pekerjaan kamu sebelumnya? Apakah kamu berniat untuk menerapkan ilmu yang kamu dapat di pekerjaan kamu sebelumnya? Itu juga harus dipertimbangkan dan akan jadi pertimbangan besar untuk admission board-nya, si board yang menentukan kamu akan diterima apa enggak. Tuh. Nah, kemudian ijazah dan transkrip nilai dalam bahasa Inggris. Kalau aku dulu bilingual kebetulan ijazah dan transkrip nilainya, jadi nggak perlu dialih bahasakan lagi, iya betul. Nah, kalau yang untuk level ini tidak perlu ijazah dan transkrip nilai dalam bahasa Inggris yang sudah dilegalisir. Ini belum dilegalisir juga nggak apa-apa. Karena kalau dilihat di box sebelahnya tuh yang di sebelah kanan kan ada legalisir tuh. Itu untuk yang hard copy. Tapi kalau untuk yang soft copy belum dilegalisir nggak apa-apa. Jadi mereka mintanya itu ijazah dan transkrip nilainya harus ada bahasa Inggrisnya. Bilingual nggak apa-apa. Atau siapa tahu kalian ijazah dan transkripnya dalam bahasa Jerman juga silakan. Iya kan belum siapa tahu kalian ada yang kuliah sarjananya di Jerman. Kemudian iya betul, nggak usah ditranslate lagi. Terus sertifikat TOEFL dan IELTS tidak boleh lebih tua dari 6 bulan. Kalau nggak salah. Eh, atau 1 tahun ya? Atau nanti let me check again. Let me check again ya. Antara 6 bulan atau 1 tahun. Well, selanjutnya surat rekomendasi. Nah, kalau surat rekomendasinya ini mereka minta ada dua, preferably mereka lebih suka kalau satu itu dari sisi akademis, yang kedua dari sisi profesional. Untuk jadi sebenarnya kan intinya kan mereka tuh menerima profile ya. Walaupun kita ngumpulinnya dokumen, mereka kan sebenarnya lagi membentuk sebuah persona. Kita gimana sih sebenarnya orangnya? Layak nggak sih kita diterima masuk? Bener nggak sih dia bilang motivasinya kayak gini? Orang lain bilang hal yang sama nggak sih mengenai kita? Jadi itu pentingnya surat rekomendasi menurutku sebagai penguat profil kita, penguat karakter kita supaya admission board-nya tuh merasa teryakinkan gitu kalau oh ya anak ini bener kok dia bilang dia memang tertarik, ternyata sudah terbukti di pengalaman kerjanya, dari sisi akademisnya dia seperti apa. Dan kalau aku dulu surat rekomendasi akademisnya itu dari pembimbing akademik, pembimbing skripsi aku gitu. Kalau yang betul, nggak harus dengan pembimbing akademik sih. Siapa tahu kalian akrab dengan salah satu dosen yang memang paham karakternya kalian. Itu juga bisa dijadiin surat rekomendasi. Terus yang kedua aku dapat dari supervisorku di pekerjaanku sebelumnya. Biar lebih komplit lagi. Nah, nanti setelah kalian daftar online dan upload dokumen-dokumen soft copy-nya melalui portal ini, akan ada notifikasi via email. Apakah ada kalian memenuhi persyaratan standar apa enggak? Kemudian kalau iya, kalian akan diminta untuk mengirimkan hard copy. Nah, ini yang agak tricky sebenarnya karena beberapa dokumennya harus dilegalisir dulu sebelum dikirim ke kantor admission office yang di sana. Apalagi kalau ijazah dan transkripnya belum dalam bahasa Inggris. Tuh, kalau sudah dalam bahasa Inggris tidak perlu dilegalisir. Hmm. Nah, legalisirnya
Iya, legalisirnya itu kalau dulu di Kementerian Pendidikan, Kemenkumham sama Kemenlu. Kalau yang Kedutaan Besar Belgia ini, sorry aku agak bikin kesalahan. Yang ke Kedutaan Besar Belgia ini kalau sudah diterima dan untuk proses visa baru perlu ke Kedubes gitu. Kembali mengulang yang selanjutnya ya, ini standar di Universitas Antwerp. Jadi bisa jadi berbeda sedikit, bisa jadi berbeda jauh, mungkin dari segi dokumen atau biasa tuh yang fluktuasinya yang ada fluktuasinya itu dari segi minimal bahasa sih biasanya. Mereka beda-beda kan, ada yang standar TOEFL 500, ada yang standarnya 600, ada yang maunya IELTS 6, ada yang maunya IELTS 5,5. Itu sih yang harus dicek untuk universitas lain yang berbeda dari Universitas Antwerp. Kemudian ada juga sekolah-sekolah yang minta tes dulu, ada yang minta interview online dulu. Nah, kebetulan aku nggak ada. Betul. Oke. Nah, ini juga kayaknya kalau hampir semua sih kayaknya kalau yang mau kuliah di luar negeri itu pasti pertimbangannya biaya hidupnya berapa sih, gimana, mahal nggak sih? Apalagi kalau yang tidak punya beasiswa seperti saya. Iya, jadi kebetulan waktu itu aku agak telat sih untuk mau daftar beasiswa LPDP. Jadi ya udah mau nggak mau pakai biaya sendiri. Sebenarnya masih dari orang tua juga sih. Untuk tahun pertama, tahun kedua baru aku sambil kerja. Well, ini kalau seandainya di dalam webinarnya bisa dalam bentuk apa slideshow presentasi, ini akan keluar satu-satu nih sebenarnya biaya-biayanya. Well, anyways, iya nggak apa-apa kok. Nah, aku tetap jelasin aja secara bertahap. Jadi ini adalah lima lima terdepan, lima biaya terbesar yang maksudnya lima komponen biaya yang umumnya dibayar untuk mahasiswa yang merantau ke luar negeri. Pasti ada biaya kuliah, biaya perlengkapan kuliah seperti buku, cetak tesis, catatan, alat tulis dan sebagainya, terus akomodasi, terus kebutuhan pribadi termasuk makan, transport, entertainment, belanja dan sebagainya, dan asuransi kesehatan. Kalau asuransi kesehatan di kebanyakan negara di Eropa itu wajib hukumnya diatur sama negara. Jadi memang harus disisihkan uangnya untuk bayar asuransi kesehatan. Nah, kenapa yang di biaya kuliah itu ada 3 angka berbeda nih? Uh-uh. Kalau khusus untuk fakultasku di Universitas Antwerp, itu mereka punya biaya reduksi. Biaya reduksi ini diberikan untuk mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari negara yang tergolong memiliki pemasukan rendah. Jadi dibagi nih kalau dilihat nanti kalau kalian nggak jadi tunggu dulu kalau kalau di websitenya universitas di websitenya IOB itu nanti akan ada listnya. Jadi kita ada list DAC namanya. Jadi kalau dibuka itu mereka ngebagi negara-negara nah jadi 4 kategori. Yang paling terbelakang berpenghasilan rendah, terus negara berpenghasilan rendah dan sedang, sama developed country mereka nyebutnya. Nah, Indonesia itu termasuk dari yang berpenghasilan rendah dan sedang. Jadi waktu itu saya berhak untuk mendapatkan harga atau biaya kuliah yang direduksi, yaitu 830 euro. Nanti untuk apa rate-nya mungkin kalau sekarang di 15.000 kali ya, atau 16.000 setelah ada corona, nggak tahu deh. Jadi sekitar di 830 berapa tuh kalau dihitung?
di angka 13 juta, 12,5 juta, dan itu 1 tahun, nggak usah dibayar lagi, jadi nggak ada bayar semester. Karena masterku 1 tahun durasinya, jadi 12 juta 1 tahun. Itu yang reduksi ya, yang 830 euro ini. Nah, kalau kalian berasalnya dari negara berkembang, itu dapat harga standar. Harga standarnya itu yang 1.550. Itu mungkin sekitar iya itu yang harga standar mungkin sekitar di 20-an something, 22, 23. 22, 23 juta dan itu 1 tahun. Nah, yang 5.000 ini adalah kalau kalian dapat beasiswa. Jadi secara nggak langsung ini adalah subsidi silang sebenarnya. Karena kalau kalian dapat contoh, kalau kalian dapat LPDP, kalian akan bayar yang 5.000. Iya, iya. Jadi karena kan mereka mikirnya mungkin beasiswanya itu entah dari beasiswa kan ada ya bisa dari publik, bisa dari private gitu kan, bisa dari negara, bisa dari korporasi. Dan kalau kalian biasanya beasiswa itu membutuhkan proses seleksi juga. Jadi kalau kalian udah lulus proses seleksi dari beasiswa, logiknya mereka mikirnya ya harusnya pemberi beasiswanya tahu gitu loh kalau memang anak ini worth it untuk dibayarin. Sepertinya logisnya sih kayak gitu. Oke, nah biaya perlengkapan kuliah. Kalau biaya perlengkapan kuliah ini sebenarnya mungkin nggak akan sampai 400 ini per tahun ya, by the way. Biaya kuliah dan biaya perlengkapan kuliah ini per tahun. Yang 400 tuh kayaknya maksimal banget sih. Paling banyak paling mahal ya sama sih kayak kuliah di Indonesia, paling mahal tuh waktu itu bayar cetak skripsi. Buku buku kan ada di buku kan ada di library, terus ada e-book, terus udah nggak banyak physical lagi sih sebenarnya. Ini sih lebih ke kayak kalau mau punya buku catatan, kalau mau punya akses ke library yang ya yang all access yang gitu-gitu sih dulu. Uh, bisa jauh di bawah 400 euro sih sebenarnya setahun gitu. Nah, itu yang biaya perlengkapan kuliah sama biaya kuliah sama asuransi. Asuransi ini juga tahunan. Ini adalah kalkulasi dalam 1 tahun. Pembayarannya itu beda sendiri nih si asuransi. Dulu aku tuh bayarnya 3 bulan sekali. Ini total selama 1 tahun 90. 1 tahun 90 euro. Nah, coveragenya itu di angka 80% sih sebenarnya. Jadi kalau kalian ke dokter gitu sakit masuk angin nggak kuat dingin gitu kan di Europe, eh, kalau ke dokter tuh biayanya advance, tapi ini sistemnya reimbursement ya mereka, jadi kita harus bayar dulu tapi nanti kayak hampir 80%-nya itu dikembaliin ke kita tuh, tapi itu wajib sama negara. Lalu akomodasi tempat tinggal nih, kalau di Antwerp dulu itu tuh ada housing, ada perumahan-perumahan yang mereka memang memberikan tempat tinggal khusus untuk student dan harganya tuh memang jauh lebih murah dibanding kalau kalian cari tempat tinggal sebagai pekerja. 400 ini udah mewah banget sih dulu. Dulu tuh 400 udah studio gitu yang kalian punya kamar mandi sendiri, punya kitchen sendiri, mungkin punya balkoni sendiri, itu 400 tuh udah mewah banget. Jadi aku tuh dulu 300 sampai 330. Paling mahal aku 330 dulu. Itu udah punya 2 ruangan, tapi share kamar mandi sama share dapur. Dan kalau secara tempat tinggal sih sebenarnya menurutku lebih enak ya kalau punya area yang sharing gitu karena kalian kan bisa ngobrol dan sosialisasi sama orang jadinya. Tuh. Betul. Nah, kalau kebutuhan pribadi ini juga 400 tuh udah mewah banget deh. Udah sampai udah sampai ke bioskop, udah sampai karena di sini bioskop kan mahal kan. Kalau di sana kan murah. Oh, udah sama entertainment udah nonton konser mungkin kalian.
karena aku nggak nyampe segini dulu, irit kan, namanya bukan anak beasiswa. Jadi nggak bisa banyak-banyak jajan. Ini kebutuhan pribadi termasuk di dalamnya tuh makanan, transport, entertainment, terus mungkin kalau ya balik lagi yang tadi aku bilang belanja dan sebagainya, dan ini per bulan. Jadi estimasi total biaya hidup per bulannya itu kurang lebihnya adalah sampai 900. Aku sih taruh angka di 750 sampai 850 sih dulu aku. Sebenarnya sudah mewah banget. Udah nyaman banget. Mhm. Hmm. Nah, kalau kalian bandingin biaya kuliahku itu aku dapat yang reduksi kan 830 sama biaya hidupnya tuh 900. Jadi sebenarnya biaya memang memang betul gitu loh biaya. Kenapa banyak orang yang suka kuliah di Eropa karena biaya kuliahnya murah. Kalau memang cuma peduliin biaya kuliahnya aja doang tuh murah gitu, tapi yang mahal tuh adalah biaya hidupnya. Tuh. Lihat biaya kuliah 1 tahun lebih murah dibanding biaya hidup 1 bulan. Oke. Aku lanjut ya. Soalnya tiba udah jam 3 ternyata udah jam 3, udah jam hampir jam 9. Oke. Terus kerja sambil kuliah. Aku itu kerjanya waktu itu di perusahaan database di Brussels. Jadi di Brussels itu kan ibu kotanya Belgia ya. Em, Kalau yang paling penting menurutku sih sebenarnya manajemen waktu, karena aku di 1 tahun pertama itu nggak punya waktu sama sekali untuk kerja gitu loh, karena exhausting banget, karena intens kan masternya itu namanya aja advance master, jadi banyak yang harus dikerjain, banyak yang harus dibaca, banyak yang harus diproses, terus kalian juga mungkin kalau banyak teman excited untuk hangout sama teman-teman kalian, jadi secara kehidupan perkuliahan aja tuh udah menyita banyak waktu kalian. Jadi kemungkinan kalau kalian paksakan, tergantung ya, balik lagi kalau kalian memang merasa bisa manajemen waktu dengan baik, kalau mau kerja itu silakan gitu loh. Asalkan kalian tahu tahu sendiri gitu loh cara-cara membatasi diri kalian, cara menghitung kapabilitas kalian yang kayak gitu. Nah, terus yang kedua, kalau di Belgia itu bahasa itu cukup penting sebenarnya. Jadi agak susah untuk cari pekerjaan kalau kalian nggak bisa bahasa Belanda atau bahasa Perancis. Nah, aku waktu itu kebetulan beruntung banget karena kan kalau di Eropa sini atau di luar kayak hampir di semua luar negeri selalu ada PPI, Persatuan Pelajar Indonesia. Nah, mereka kan selalu punya network tuh entah di sosial media apa. Nah, kebetulan aku baca ada satu yang mencari memang spesifik anak Indonesia untuk kerjain account-account khusus Indonesia. Ya udah aku akhirnya kasih CV-ku ke sana dan kebetulan diterima ya akhirnya dapet. Tapi nggak selalu semua orang nasibnya akan kayak gitu loh. Dan ya kebetulan aja. Networking itulah kenapa networking itu penting sebenarnya. Supaya karena kesempatan itu kan sebenarnya diciptakan karena kalian tahu orangnya banyak gitu kan. Jadi saat ada yang announce apa kebetulan kalian dengar, ya itu akhirnya jadinya hoki juga sih sebenarnya. Plus pekerjaan itu yang ada di sana kalau kalian tidak bisa bahasanya, kemungkinan besar akan labor. Jadi kerjanya kerja fisik gitu. Bukan kerja yang fancy gitu kayak intern atau jadi admin di mana gitu. Kalau di Belgia tuh agak susah kalau kalian tidak bisa bicara bahasa Belanda atau bahasa Perancis gitu. Nah, kalau si kadang kita merasa bangga kita bisa bahasa Inggris enggak. Ya, well, anyways, karena ya memang apa ya, karena mereka kan apa bayar pajak itu dia kenapa yang terpenting ketiga itu adalah pajak karena mereka kan pajaknya tinggi, jadi mereka nggak mau capek-capek ngajarin lagi dulu bahasa, nungguin dulu kalian bisa bahasanya sampai sampai akhirnya bisa jalanin kerjanya, padahal mereka terus-terusan bayar pajak untuk kita gitu loh. Nah, kita sebagai student juga harus perhatian nih sama perkara pajak karena kalau di Belgia
pelajar yang bekerja itu, asalkan jam kerjanya di bawah 475 jam per tahun, tidak diwajibkan bayar pajak. Itu bebas. Jadi pemasukan kita tuh bebas pajak. 475 setahun itu mungkin kalau diestimasi kira-kira 20 jam per minggu. Nah, dulu aku kuliahnya kerjanya tuh cuma 2 hari seminggu. Karena karena perusahaan juga sebenarnya jadi gini, yang bayar pajak itu si perusahaan, yang harus ngurusin administrasi dan birokrasinya itu kan perusahaan. Jadi mereka juga sengaja, satu mereka sengaja nge-hire student karena bayarannya tidak repot untuk administrasi. Yang kedua, memang mereka butuh bantuan tapi tidak sebanyak itu gitu loh. Jadi dari sisi perusahaan produktivitasnya terjaga, dari sisi administrasi mereka nggak harus repot-repot ngurusin administrasi pajak. Dari sisi kita, pemasukan sebagai student, pemasukan kita tidak dipotong karena pajaknya besar di sana 40%. Gitu. Iya, misal nih gajinya 10 juta, yang dibawa pulang cuma 6 juta. Sedih. Iya. Jadi itu sih sebenarnya dari secara general ya pasti banyaklah konsiderasi lain untuk orang yang memikirkan untuk kerja sambil kuliah, yaitu pasti ada yang dikorbankan, entah itu waktu kalian, entah itu pendidikan kalian, entah itu energi kalian atau kehidupan sosial kalian. Jadi memang harus karena aku ada teman-temanku yang ini kan aku kerjanya di tahun kedua doang. Di tahun pertama tuh terlalu padat buat aku. Jadi di tahun kedua tuh aku cuma ngerjain tesis doang. Jadi nggak ada lagi tuh masuk-masuk ke kelas jam 8 pagi, jam 9 pagi tuh nggak ada. Jadi memang aku pure cuma ngerjain tesisku doang. Makanya aku ngerasa oke, bisa sambil kerja. Tapi kalau aku harus datang ke kelas pagi-pagi terus nyerap ilmu, terus diskusi, terus debat, terus harus balik ngerjain paper lagi, terus harus kerja lagi, tergantung dari balik lagi semuanya tergantung kalian mau ngorbanin yang mana gitu. Kalian mau ngorbanin nilai kalian kah? Mau ngorbanin, ya maksudnya ngorbanin nilai bukan berarti harus jadi jeblok ya. Mungkin tidak setinggi yang kalian harapkan. Yang kedua, kalian mengorbankan badan kah? Karena mungkin maksain-maksain akhirnya capek, terus istirahatnya nggak cukup, tapi kalian mungkin konsumsi banyak vitamin, bisa juga, tapi akhirnya badannya capek. Yang ketiga, kemungkinan kehidupan sosialnya jadi terbatas. Jadi misal diajak hangout, nggak bisa karena kerja. Atau diajak hangout, nggak bisa karena harus ngerjain paper yang kemarin tidak dikerjakan. Kayak gitu sih. Pasti ada trade-off-nya lah. Mm-mm. Gitu. Lanjut. Maaf ya, aku kalau ngomong suka bertele-tele panjang, banyak metaforanya gitu memang. Orientation bisa di sini ya. Iya betul. Nah ini sih sebenarnya nggak akan sepanjang pengalaman kuliah karena aku kan baru sampai di sini juga 1 bulan gitu loh sebenarnya. Jadi aku akan ngejelasin sebenarnya proses sebelum aku ke sini sih secara secara general aja mengenai si orientation year visa, proses pendaftarannya sama tantangan-tantangannya sampai sejauh ini yang udah aku rasain tuh apa. eh Si orientation year visa ini sebenarnya secara bahasa Belandanya sendiri namanya Zoekjaar. Nah, Zoekjaar itu kalau diartikan secara harafiah itu adalah tahun pencarian. Jadi mereka ngasih kita 1 tahun untuk mencari kerja, like literally gitu sebenarnya namanya. Kenapa orientation year? Mungkin mereka mikirnya ya karena ini adalah waktu kita untuk berorientasi, beradaptasi dengan budaya, bahasa dan kerjaan di Belanda. Um, 1 menit boleh nggak? Aku bateraiku low nih. Ngambil charger dulu, bentar ya. Oke, okay. Sorry. Tiba-tiba. Jadi karena aku masih nggak bisa dengar kalian, aku tetap harus nelpon Kadila supaya suara dan komentarnya dia kedengaran. Well, anyways, yang
termasuk 200 besar dunia ini juga mereka punya standar tertentu, apa ya, maksudnya 3 website yang mereka jadikan standarnya gitu loh. Yang pertama itu si The Higher Education, ini logo-logonya mereka udah aku taruh di sini. QS World University Ranking sama Academic Ranking of World Universities. Nah, kalian itu tidak harus universitasnya yang masuk ranking 200 besar. Bisa by faculty. Kayak kalau aku kan IOB itu dia Development Studies. Nah, Development Studies itu tergolongnya fakultas Social Science atau Political Science gitu. Jadi kan di dalam, kalau kalian masuk ke websitenya The Higher Education QS atau ARWU ini, kalau kalian masuk ke sana, mereka tuh kasih rankingnya itu tidak hanya by university. Jadi misal nggak cuma ngeranking berdasarkan universitas, tapi misal fakultas kedokterannya UI itu sebenarnya ranking berapa sih di dunia, kayak gitu. Jadi mungkin bisa dicek lagi kalau secara universitas kalian nggak masuk, dilihat juga apakah secara fakultas masuk apa enggak. Karena kalau aku kebetulan secara Universitas Antwerp nggak masuk 200 besar, tapi pas aku lihat dari fakultasnya masuk itu di dalam 200 besar. Kan lebih sempit ya, ada beberapa, iya, 3 website yang aku taruh di sini. Jadi 3 website ini adalah patokannya Belanda untuk nerima kamu atau enggak. Tidak harus masuk di 3-tiganya, satu aja nggak apa-apa. Kalau aku waktu itu masuk di 2 ranking, jadi dua-duanya aku screenshot dan aku masukin untuk pendaftaran. Di salah satu website ini pun sudah cukup sebenarnya. Gitu. Nah, kalau boleh lanjut atau mau di-cut aja? Oh ya. Jadi setelah memenuhi persyaratan kuliah, kalian balik lagi harus memenuhi persyaratan bahasa Inggris. Persyaratan bahasa Inggris, baik lagi dari sertifikat TOEFL atau IELTS, atau bisa dibuktikan dari ijazah dan transkrip nilai dalam bahasa Inggris. Mereka tidak menerima minimum nilainya ada sama kayak mirip sama yang di Belgia. Jadi kalau TOEFL, kalau IELTS itu 6, dan itu ada ekuivalennya. Aku taruh sih di catatannya di dalam presentasinya, di dalam note-nya. Wait, let me check. Jadi IELTS-nya itu minimumnya 6, TOEFL-nya 550. Kalau yang paper, kalau yang internet 80. Kalau yang TOEIC listening dan reading-nya harus 670 dan speaking dan writing-nya 290. Oke. Kalau info mengenai ini bisa dilihat di websitenya ind.nl. Iya. Semua persyaratan lengkapnya. Oke, next ya. Iya. Kelewatan. Sebelumnya, boleh. Nah, iya. Ini setelah kalian memenuhi persyaratan sih, baru bisa mulai disiapin. Balik lagi kayak yang aku bilang tadi sih, kalau kalian udah tahu kalian bisa memenuhi persyaratannya, baru go through the entire proses. Karena sayang kalau kalian tidak memenuhi persyaratan, tapi terus apa ya, ngoyo untuk ngumpulin dokumen-dokumen pendaftarannya. Karena bedanya sama kita di Indonesia kan, kalau di Eropa tuh mereka strict gitu loh. Mereka udah kasih kalau nggak bisa ditawar lagi sebenarnya. Tipikalnya tuh kayak gitu kalau di Eropa. Jadi nggak bisa ya, tapi kan saya kuliahnya dalam bahasa Inggris gitu loh, walaupun nggak masuk 200 besar atau something like that, but kalau secara persyaratan tidak memenuhi dan kalian sudah mengajukan pendaftaran bahkan sampai membayar biaya aplikasi visanya, sayang karena nggak bisa kembali uangnya. Dari aku sih kayak gitu. Jadi make sure
Make sure dulu semuanya tuh dilengkapi dan memenuhi persyaratan, gitu sih. Terus kalau udah dilengkapin nih semuanya, fotokopi, legalisir, semua ijazah, transkrip nilai, kalian tuh juga diwajibkan untuk mengumpulkan screenshot dari list yang tadi dari 3 institusi ranking itu. Kalau kalian bilang Universitas Antwerp, let's say aku bilang Universitas Antwerp itu termasuk 12 besar, mana buktinya di screenshot? Iya, nggak apa-apa. Terus uh, kalian itu juga harus ngasih rankingnya di tahun lulus ya. Jadi aku kan lulusnya 2017. Jadi ranking yang dipakai tuh ranking tahun 2017-nya. Jadi nggak bisa ranking 2019 yang dipakai. Itu another note aja. Terus baru deh bikin appointment, datang ke kedubes, ada beberapa formulir yang harus ditandatangani di depan mereka langsung. Terus ada beberapa nomor identifikasi yang cuma bisa dikasih sama orang kedubes. Jadi memang harus datang langsung. Ini juga tambahan kenapa kalau tidak memenuhi persyaratan atau dokumen belum lengkap sebaiknya jangan datang karena kalian harus datang personally ke sana gitu. Kan kasihan yang kalau aku sih cuma mikirin kebetulan aku tinggalnya di Jakarta kan. Kantor juga waktu itu di Jakarta Selatan dan deket sama kedubes Belanda. Aku cuma ngebayangin orang yang harus datang jauh-jauh dari luar kota gitu misalnya effort untuk datang ke kedubes untuk bargaining mengenai bisnis masa nggak bisa sih mbak saya daftar apa nggak bisa sih pak dibantu it's a waste aja sih jadi make sure semuanya tuh sudah disiapkan dari awal kalau aku melengkapi dokumen atau proses pendaftarannya. Kalau dokumennya udah dilegalisir sih sebenarnya nggak ini ya, nggak susah ya. Kalau udah ditranslate dan dilegalisir, karena kebetulan aku kan masternya di Belgia dan mereka tuh ada harus proses verifikasi Nufik gitu. Nah, aku nggak perlu ngelakuin itu. Jadi cuma tinggal scanning soft copy terus bawa fotokopian ke sana gitu. Kalau aku pribadi. Kalau yang let's say iya kurang, kurang banget, les banget. Tuh, paling yang susah tuh nyari appointment time-nya sih. Kadang kan kedubes Belanda tuh kan termasuk rame ya, banyak pengunjungnya. Paling cuma susahnya sih nyari appointment time-nya itu doang. Nah, kalau waktu tunggunya sendiri itu 90 hari kerja, seperti yang aku tulis di presentasinya. Tuh. Nah, yang sebelumnya, proses sebelumnya pembayaran itu harus dilakukan oleh rekening bank kita pribadi atas nama pendaftar dan dikirimkan langsung ke rekening immigration office di negara Belanda ini. Gitu. Oke. Okay? Ini cuma ini sih penjelasan singkat aja mengenai setelah daftar prosesnya kayak gimana. Jadi setelah diterima ya, kalau udah dapat. Jadi kalau udah daftar nih, semuanya udah daftar, udah bayar, udah dapat verifikasi via email. Itu kalian cuma bisa nunggu doang sih, like nggak bisa nanya, bisa sih nanya. Paling mereka jawabannya cuma kayak iya sekarang lagi diproses ya, mohon tunggu paling lambat dalam 90 hari akan dibalas yang kayak gitu sih. Jadi like beneran nggak bisa melakukan apa-apa selain nunggu, tapi mereka akan ngabarin berita baiknya itu via email. Kalau kalau aplikasinya diterima via email, terus kalau udah dapat emailnya bikin appointment lagi ke kedubes Belanda untuk pick up paspor karena di periode yang sebelumnya nih di slide sebelumnya yang kita daftar masukin semua dokumen apa segala macam itu paspor kita akan ditahan sama pihak kedubes. Jadi jadi kalian juga harus siap selama 90 hari tidak bisa travel ke luar negeri gitu. Karena kebetulan aku juga kayak gitu. Karena paspornya ditahan untuk ditaruh stiker visanya kan. Tuh. 90 hari kerja, bukan 90 hari kalender ya. Gitu. Lum iya. Lumayan lama sih memang, makanya apa ya, ya balik lagi sih semuanya harus niat sama komitmennya gimana kalian mau daftar ke sini.
gitu. Nah, si stiker yang ditempel di paspornya yang harus kalian pick up kan dari kedubesnya. Jadi setelah dapat email kalau diterima, kalian pick up paspor dan stikernya ini. Stikernya ini itu kayak stiker kalau kalian punya visa turis. Bentuknya ditempel gitu di dalam paspor kalian dan masa berlakunya sama masa berlakunya 90 hari juga. Jadi dari semenjak kalian dapat keputusan diterima itu berlaku 90 hari setelahnya, 3 bulan setelahnya. Jadi kalian bisa menetapkan tanggal terbangnya tuh dalam 3 bulan gitu, karena jadi stiker di dalam paspor itu bukan izin tinggalnya gitu. Mereka cuma ngasih kalian waktu selama 3 bulan untuk maybe prepare atau mungkin untuk cari kerja dulu sebelum ke sini, mungkin untuk nyiapin tabungan dulu, pamit sama keluarga, nyiapin mental untuk budaya yang baru atau nunggu musim yang lebih baik, whatever the reason is, kita dikasih 3 bulan untuk terbang ke Belanda karena stikernya itu harus ditukar dengan kartu residence permit-nya, kartu izin tinggalnya, dan itu cuma bisa diambil di Belandanya. Tuh. Baru setelah sampai sini. Yes. Udah sih itu dong. Paling tantangannya ya karena balik lagi aku kan masih baru ya di sini baru 1 bulan. Jadi ini adalah tantangan-tantangan di 1 bulan pertama aku di sini sih. Sebenarnya kayak ya standar sih. Ini general aja. Kayak karena aku datang ke sini mindsetnya sebagai pekerja bukan pelajar lagi. Jadi kalau dulu kan kalau pelajar udah jelas gitu loh kalau keterima di kampus sehari-harinya ngapain aja, belajarnya apa, temennya banyak. Jadi nggak se-shock, mungkin shocknya beda kali ya, beda. Nggak ada yang lebih intens tapi beda mindset aja sih datang ke negara orangnya. Terus yang kedua, kalau ini kalian baru pertama kali ke Belanda kan berarti tetap harus adaptasi budaya. Nah, adaptasinya tuh double gitu loh. Kalau aku ngerasanya aku adaptasi sama budaya, sama peraturan di sini, plus aku juga harus beradaptasi mengenai oh ternyata kompetisi dunia kerjanya di Belanda tuh kayak gini ya. Oh ternyata rekrutmen sistemnya di Belanda tuh kayak gini ya. Nah, terus tambahan susahnya lagi itu karena kayak nggak gampang gitu nemu forum yang menceritakan pengalaman orang lain yang datang ke sini dengan supplier visa gitu. Jadi aku juga susah kayak membandingkan dengan orang lain. Oh ternyata orang lain butuh 1 bulan. Oh orang lain ternyata butuh 2 bulan atau 3 bulan. Itu nggak banyak informasinya gitu loh. Paling gitu aja sih. Sorry agak stretched ininya penjelasannya. Well kalau itu bisa diakali dengan sangat mudah sih sebenarnya. Jangan sering-sering nongkrong, nggak. Lebih ke kalau dulu aku belajar masak sih. Skill masak itu terlatih semenjak jadi anak rantau di negara lain. Karena masak itu jauh lebih murah dibanding makan di luar. Kan beda ya kalau di sana kita kan ada ketok-ketok apa ya, Kak Dila? Iya. Oke. Jadi kalau sampai mana tuh tadi? Kalau di Indonesia kan kita udah gampang banget tuh GoFood, GrabFood, gampang order makanan tuh beli jauh lebih simpel dibanding bikin. Nah, kalau di sini masak itu jauh lebih murah dibanding beli makan di luar. Jadi aku tuh biasa masak sendiri, jadi nggak banyak ngabisin uang untuk jajan di luar. Yang kedua, good financial management dengan cara mencatat pengeluaran sih. Lebih ke di-manage aja mau punya limit berapa 1 bulan ngabisinnya, paling banyak buat apa. Terus kalau ternyata kan dibagi-bagi tuh misalnya lebih ke ini sih manajemen pengelolaannya aja gimana. Misal kalian maunya ngebatasin diri 1 bulan cuma habis 800 atau 700 euro lebih ketat gitu misalnya 700 harus dibagi untuk makan berapa, untuk transport berapa, untuk belanja berapa, untuk apa berapa. Nah selama kalian bisa manage balancing sampai
saldo akhirnya atau pengeluaran akhirnya nggak lebih dari 700, itu sih biasanya yang aku lakuin. Jadi misal makan nih, makanku aku jatahin 1 bulan 200, terus aku pengen makan mewah gitu misalnya 250, berarti harus ada pengeluaran lain yang dikorbanin, harus ada pengeluaran lain yang diperketat kayak gitu. Terus kalau transport, kebetulan cara paling gampang untuk menghemat transport itu adalah dengan beli sepeda kalau aku dulu. Jadi nggak banyak naik public transport, walaupun public transportnya juga murah sih sebenarnya. Tapi ya jadinya beli sepeda aja biar bisa sepedaan kemana-mana. Betul, gitu. Terus kalau misal kalian anaknya nge-gym banget gitu, mau hobi untuk olahraga, ya balik lagi itu jalan kaki atau lari, dialihkan ke yang lebih tidak memakan finansial gitu sih. Tergantung ada budgetnya apa enggak. Kalau nggak ada budgetnya jangan, kalau ada budgetnya silakan. Budgeting sama manajemen sih. Ha. Terus pertanyaan selanjutnya, Kak ada sistem pengembalian pajak nggak? Well, kalau di sini ada, di Belgia ada. Jadi, kalau student itu kan kita nggak bayar pajak, tapi kalau kita bekerjanya di atas batas ambang, di atas ambang batas, sorry, itu kan penghasilan kita dikenakan pajak. Tapi tahun selanjutnya itu pajaknya akan dikembalikan ke kita karena kita tidak menikmati fasilitas yang diberikan oleh negara secara permanen. Kita kan temporary resident secara student, jadi kita berhak dapat pajaknya untuk balik lagi ke kita. Tuh, konseptually sih kayak gitu. Betul, kayak kayak apa uang uang kaget karena eh, karena mereka ngembaliin. Enggak sih, karena, mereka mereka ngirim surat ke aku waktu aku udah balik di Jakarta. Jadi aku agak kaget juga sih. Jadi aku udah di Jakarta, mereka kirim surat kalau, suratnya dalam bahasa Belanda sih, akhirnya aku minta minta temenku yang orang Belgia untuk ngertiin. Nah itu mereka akan minta nomor rekening kamu sama, eee, kopi kartu identitas. Terus udah dikirimin uangnya ke rekening, heeh, dan itu juga aku ngasih nomor rekeningnya nomor rekening Jakarta sih waktu itu, nomor rekening Indonesia. Terus udah ada. Ya begitu kayak uang kaget aja tiba-tiba gitu kayak, wah uang. Iya. Terus habis itu sulit sih kayaknya. Nah, tapi balik lagi nih, aku knowledge-ku untuk orientation year visa nih masih masih belum sempurna, masih belum sebanyak bisa menjawab pertanyaan ini. Tapi balik lagi karena conceptually negara-negara di Eropa itu patuh peraturan, agak sulit sebenarnya kalau secara persyaratan kamu udah nggak memenuhi, terus tetap maksain daftar atau meminta pengecualian. Paling pengecualiannya bisa kalau jadi bukan jadi orientation year visa sih, cuma untuk visa biasa. Jadi misal enggak juga sih. Kalau visa holiday kan nggak bisa kerja sih sebenarnya. Iya. Kalau mau refugee, refugee apa? Apa bahasa Indonesianya refugee? Em, eh, eh, tapi refugee juga kalian harus dari negara punya konflik. Datang dari Indonesia ke Belanda kan nggak bisa disebut refugee. Gitu. Ini dia yang aku juga nggak bisa pasti kasih jawaban karena kayak slideku yang sebelumnya sedikit banget informasi dari orang yang sudah pernah melakukan proses Zukir visa ini dan apa ya mereka menjelaskan kalau mereka sebenarnya memenuhi persyaratan tapi mepet gitu atau nggak memenuhi persyaratan tapi tetap dapat atau udah daftar tapi nggak dapat kerjaan itu agak agak sulit sih aku nyarinya karena nggak tahu kenapa mungkin ya mungkin nggak banyak yang ngelakuin ini kali ya. Tapi I'll make further research nanti aku akan kabarin Edu di Edu kalau udah kalau nanti Edu di Edu yang kasih tahu ke teman-teman sekalian ya.
Kalau info mengenai orientation year visa bisa dilihat di www.ind.nl. Nggak pakai www ternyata. Iya, boleh. Pajak penghasilan maksudnya enggak sih kayak kalau kalau let me see if I get this right ya. Kalau udah bayar pajak visanya free atau enggak sih karena ini kan proses yang berbeda ya. Pajak itu kan eh, kalian menerima manfaat nih dari perusahaan. Ada manfaat yang harus dibayarkan ke negara karena kalian menggunakan fasilitas negara. Contohnya kalau di Belgia aku pakai fasilitas kesehatan, aku pakai fasilitas transport, aku pakai reduksi dana pendidikan. Jadi kan ada nih hutang yang harus aku bayarkan ke pemerintah karena aku kerja di sana. Sedangkan kalau visa untuk orientation year ini kan proses yang berbeda di dua negara yang berbeda gitu. Aku minta izin untuk masuk ke dalam negaranya si Belanda ini. Jadi tetap harus bayar visanya sih, walaupun aku bayar pajak di Belanda kemarin. Mungkin ya, aku juga balik lagi, aku akan riset lebih lebih dalam lagi mengenai si orientation year visa ini. Mungkin probability-ku keterima lebih tinggi karena aku pernah kerja di Belgia sebelumnya mungkin, tapi ini aku harus pastiin lagi. Nanti aku temenan deh sama orang kedubes di orang kementerian di sini deh biar bisa dapat penjelasan lebih lanjut. Saya sudah sampai di Belanda, sudah eh sudah tinggal di sini 1 bulan, masih dalam proses pencarian kerja. Well, it's not gonna be easy sih. Maksudnya ini juga salah satu hal yang kalian harus siapin dari awal. Komitmen, balik lagi, kalian seberapa komit mau pindah ke negara lain, mau cari kerja karena kompetisi cari kerja tuh sama sih di semua negara, nggak gampang. Kalau kalian punya skill set tertentu mungkin gampang ya. Let's say kalau kalian kuliahnya kayak sekarang kan tech industry itu lagi tinggi-tingginya, mungkin kalau kalian belajar computer science itu mungkin kansnya lebih besar untuk cepat dapat pekerjaan. Tapi kalau kalian skill setnya bukan di sana, harus siapkan juga mentalnya gitu loh untuk menghadapi kompetisi di sini karena mereka juga pasti kan namanya perusahaan carinya yang orang-orang yang berkualitas, individu-individu yang memang pas gitu loh dengan maunya mereka. Jadi dan banyak orangnya di sini yang berkualitas. Jadi nggak jangan apa ya, jangan gitu. Yang kayak lah tadi contohnya, kita pikir kita bahasa Inggris aja cukup gitu, ternyata mereka butuh bahasa yang lain lagi, bahasa apa segala macam gitu sih. Balik lagi nyiapin nyiapin diri, nyiapin mental karena adaptasi itu kan tetap butuh juga gitu loh. Butuh adaptasi cuaca, adaptasi budaya, adaptasi makanan, plus ditambah pressure kalian mencari kerja di kompetisi yang berbeda gitu loh. Kalian nggak punya, maksudnya kalian agak kalah dari sisi, oh gue nggak tahu nih, ternyata kompetisi dunia kerja di Belanda tuh kayak gini ya. Paling di situ aja sih harus harus punya selling point yang lebih bagus aja sih. Tuh. Dan ini aku juga lagi masih berusaha membuktikan teoriku sih sebenarnya. Secara teori sih gitu, tapi nanti mungkin akan ada sesi selanjutnya lagi kalau aku udah dapat kerja. Iya, bisa bisa. Bisa dinego kok aku. Sama-sama Kak Dila. Thank you yang udah dengerin. Iya, dadah.